Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Perkenalkan, nama saya Lidiana Anggraini. Saya adalah mahasiswa STKIP PGRI Bangkalan semester 7 dari program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 9 yang terdiri dari saya sendiri, Kurnia, Anam, dan Asmat akan menyampaikan materi yang telah disajikan atau dipaparkan sebagai tugas dari mata kuliah Filsafat Bahasa yang kami hormati dosen pengampu Filsafat Bahasa yaitu Bapak Ahmad Yani. Oke, di sini saya sebagai moderator sekaligus pemateri pertama akan memandu pada kesempatan kali ini. Nah, di sini saya menyajikan di dalam PowerPoint beberapa hal yaitu tentang filsafat bahasa dan filsafat Islam. Adanya sub-sub pembahasan yaitu ada filsafat bahasa, terus ada relasi filsafat dan bahasa, filsafat Islam serta filsafat bahasa dalam filsafat Islam. Langsung saja, di sini saya ke bagian tentang filsafat dan bahasa. Adanya pengertian filsafat. Di sini sudah ada peta bahwasanya filsafat secara etimologis itu berarti berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata yaitu philo dan sophia. Philo sendiri mengartikan sebagai mencintai dan sophia itu kebijaksanaan. Nah, jika digabungkan itu memiliki arti atau perpaduan antara mencintai dan kebijaksanaan. Turun lagi bahwasanya adanya pengertian filsafat itu dipandang sebagai sesuatu hal oleh Haider Al-Wasilah dan kawan-kawan. Mereka berpendapat bahwasanya filsafat adalah sekumpulan sikap dan kepercayaan terhadap kehidupan dan alam yang biasanya diterima secara tidak kritis. Lalu ada juga pengertian filsafat itu proses kritik atau pemikiran terhadap kepercayaan dan sikap yang sangat dijunjung tinggi oleh semua orang. Lalu turun lagi, di sini ada ciri-ciri filsafat menurut Sudarto, yaitu ada metodis, sistematis, koheren, rasional, komprehensif, radikal, dan universal. Di sini ciri metodis itu adalah menggunakan metode cara yang lazim digunakan oleh filsuf dalam proses berpikir. Lalu ada sistematis, yaitu berpikir dalam suatu keterkaitan antar unsur dalam suatu keseluruhan, sehingga itu tersusun oleh pola pemikiran filosofis. Lalu yang ketiga yaitu adanya unsur koheren, yaitu unsur yang dipikirkan tidak terjadi sesuatu yang bertentangan. Terus lanjut pada rasional, di sini adanya hal-hal kaidah berpikir secara benar dan logis menurut akal pikiran. Lalu komprehensif itu berpikir tentang sesuatu dari segala hal yang berbagai sudut atau multidimensi. Lalu yang keenam ada radikal, yaitu berpikir secara mendalam sampai ke akar-akarnya atau sampai pada tingkatan esensi yang sedalam-dalamnya. Dan yang terakhir adalah universal. Maksudnya di sini muatannya kebenarannya itu bersifat universal atau menyeluruh, mengarah pada realitas kehidupan manusia secara keseluruhan. Jadi berfilsafat atau berpikir filsafat bukanlah sembarangan berpikir, melainkan berpikir dengan mengacu kepada kaidah-kaidah tertentu secara disiplin dan mendalam. Lalu di sini ada pengertian bahasa. Nah, di sini sudah ada tokoh-tokoh yang berpendapat, ada 3, yaitu ada Wibowo, Walija, dan Samsudin. Di sini Pak Wibowo ini menyampaikan bahwasanya bahasa adalah sistem simbol bunyi yang bermakna dan berartikulasi. Lalu Walija juga berpendapat bahwasanya bahasa itu komunikasi yang lengkap dan efektif untuk menyampaikan ide, pesan, maksud, perasaan, dan pendapat kepada orang lain. Dan yang terakhir menurut Samsudin, di sini adanya bahasa sebagai alat yang dipakai untuk membentuk pikiran dan perasaan. Jadi di sini adalah bahasa itu adalah konsep yang sangat besar yang berisi komunikasi antara makhluk hidup yang lain dengan individu yang lain. Nah, di sini juga ada ciri-ciri bahasa. Ciri-ciri bahasa itu ada 6, yaitu sistematis, arbitrer, ucapan, simbol, manusiawi, dan komunikasi. Sistematis ini berarti mempunyai pola. Arbitrer itu artinya kata sebagai simbol, sedangkan ucapan itu adalah vokal yang berbentuk bunyi. Dan manusiawi adalah konsep tentang manusia, yang membahas tentang bahasa. Dan yang terakhir adalah komunikasi.
Jadi fungsi terpenting dari bahasa itu adalah alat komunikasi dan interaksi. Nah, mungkin dari filsafat dan bahasa itu sudah cukup untuk diterangkan di layar PowerPoint. Selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri tentang relasi filsafat dan bahasa yang disampaikan oleh pemateri selanjutnya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi tentang relasi antara filsafat dan bahasa dan juga filsafat bahasa. Yang pertama yaitu tentang relasi antara filsafat dan juga bahasa. Nah, dalam filsafat dan bahasa itu ada filsafat dan bahasa mempunyai kaitan yang erat. Nah, hal yang sangat mendasar bahwa filsafat dan bahasa merupakan sebuah kesatuan yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Nah, secara umum filsafat berkembang dengan adanya eksistensi dari bahasa, sehingga secara tidak langsung eksistensi bahasa sebagai sebuah bentuk yang empiris merupakan hal yang tidak boleh dianggap sebelah mata. Apalagi bahasa merupakan alat yang digunakan oleh semua orang di semua aspek kehidupan dan bahkan di semua aspek ilmu pengetahuan. Berdasarkan penjelasan itu dapat dikatakan bahwa bahasa dan juga filsafat merupakan dua buah entitas yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Bahasa dan filsafat memiliki hubungan kausalitas atau sebab akibat yang tentu saja kehadirannya tidak bisa ditolak sama sekali. Sehingga baik secara langsung atau tidak, seorang filsuf akan menggunakan bahasa sebagai media berfilsafatnya. Dalam perkembangan filsafat bahasa sendiri, relasi yang paling terlihat adalah filsafat bahasa dan ranah filsafat analitik. Mengapa demikian? Karena filsafat analitik ini merupakan sebuah metode yang digunakan untuk menjelaskan dan menggambarkan sebuah kebenaran dari ungkapan-ungkapan filsafat. Sebenarnya, metode analitik bahasa ini benih-benihnya sudah digunakan pada abad sebelum Masehi. Tetapi baru dikembangkan pada zaman modern. Hubungan antara filsafat dan bahasa telah tampak pada zaman Yunani kuno. Hal ini terlihat pada saat munculnya paham posis. Nah, paham ini menyatakan bahwa bahasa adalah alamiah, physein atau physis. Pernyataan tersebut meyakini bahwa bahasa mempunyai hubungan dengan asal-usul sebuah penamaan, sumber dalam prinsip-prinsip yang abadi dan tidak dapat diganti di luar manusia itu sendiri, dan karena itu tidak dapat ditolak. Dengan demikian, dalam bahasa ada keterkaitan antara kata dan juga alam. Nah, jadi relasi antara filsafat dan bahasa itu tidak bisa dipisahkan karena adanya hubungan sebab akibat. Selanjutnya ada filsafat bahasa. Nah, di sini sudah jelas dalam filsafat bahasa ada beberapa bagian. Nah, filsafat bahasa dapat dikelompokkan atas dua pengertian. Yang pertama, perhatian filsuf terhadap bahasa, dan yang kedua, perhatian filsuf terhadap bahasa sebagai objek material. Selanjutnya ada objek filsafat bahasa menurut Rizal Muntashir. Ada dua, yaitu objek material filsafat bahasa dan objek formal filsafat bahasa. Nah, pertama kita akan membahas tentang perhatian filsuf terhadap bahasa.
perhatian filsuf terhadap bahasa semakin besar. Nah, mereka sadar bahwa dalam kenyataannya banyak persoalan filsafat, konsep filosofis akan menjadi jelas dengan menggunakan analisis bahasa. Nah, tokoh-tokoh filsafat analitika bahasa hadir dengan terapi analitika bahasanya untuk mengatasi kelemahan, kekaburan, kekacauan yang selama ini ada dalam berbagai macam konsep filosofis. Jadi, para filsafat itu lebih memperhatikan bahasa karena bahasa itu memang perlu dan juga bahasa itu memang penting dalam kehidupan manusia. Yang kedua yaitu perhatian filsuf terhadap bahasa sebagai objek material, yang mana pada perhatian filsuf terhadap objek material ini membahas dan juga mencari hakikat bahasa yang pada gilirannya menjadi paradigma bagi perkembangan aliran dan teori-teori lingkungan. Pada filsafat sebagai objek material ini membahas hakikat bahasa itu sendiri. Nah, hakikat bahasa sebagai substansi dan juga bentuk yaitu memiliki makna sebagai ungkapan pikiran manusia, dan juga bahasa memiliki unsur fisik yaitu struktur bahasa. Selanjutnya kita akan membahas tentang objek filsafat bahasa menurut Rizal Mustashir sebagai berikut. Yang pertama itu ada objek material filsafat bahasa, dan juga yang kedua ada objek formal filsafat bahasa. Yang pertama, objek material filsafat bahasa yaitu secara umum didefinisikan sebagai sebuah benda yang dijadikan sebuah objek bidang kajian ilmu tertentu. Sedangkan objek material pada filsafat adalah segala sesuatu yang ada dan mungkin ada. Nah, maksudnya segala sesuatu yang ada itu adalah merupakan sesuatu yang dapat diamati ataupun dianalisa secara empiris. Sedangkan yang mungkin ada itu adalah segala sesuatu yang ada dalam pikiran manusia tetapi tidak bisa diamati secara empiris atau dikategorikan sebagai suatu yang abstrak. Contohnya itu seperti segala sesuatu yang ada itu adalah sesuatu yang dianggap konkret seperti air, batu, awan, langit, dan juga manusia. Nah, sedangkan contoh sesuatu yang dianggap abstrak atau yang mungkin ada adalah seperti keadilan, kebudayaan, dan juga ide tidak dapat dibuktikan secara empiris. Yang kedua yaitu objek formal filsafat bahasa. Nah, objek formal filsafat bahasa didefinisikan sebagai aspek atau sudut pandang suatu ilmu dalam melihat objek ilmu. Sedangkan objek formal pada filsafat adalah sebuah cara yang dapat digunakan untuk mengetahui sesuatu atau pengetahuan itu sendiri. Dengan kata lain, objek formal merupakan sudut yang digunakan untuk menentukan bidang ilmu tertentu. Nah, contohnya itu dengan bentuk objek material yang sama akan menghasilkan dua objek formal yang berbeda. Nah, jika kita lihat, maka sebenarnya objek material dan juga objek formal itu memiliki keterhubungan yang sangat signifikan. Mengapa? Karena objek formal akan selalu hadir dengan mengikuti apa yang menjadi objek material sebuah ilmu pengetahuan. Nah,
objek formal akan selalu mengikuti objek material sebagai inti pokok fenomena yang menjadi perhatian atau hal yang diteliti. Jadi antara objek formal dan juga objek material itu sama dan juga tidak bisa dipisahkan karena objek formal mengikuti objek material. Filsafat Islam. Nah, filsafat Islam sering disebut juga dengan kajian bahasa Arab. Kedudukan ini didasari pemikiran-pemikiran orang pada saat itu. Seperti yang kita ketahui bahwa pemikiran filsafat dimulai dari beberapa pertanyaan yang mendalam tentang asal-usul alam. Nah, dilanjutkan kepada pola-pola pemikiran tentang manusia, lebih kepada eksistensi manusia atau lebih jauh kepada antropologi filsafat yang mempertanyakan siapa, dari mana, dan hendak kemana manusia tersebut. Nah, dalam filsafat Islam itu ada beberapa tokoh, salah satunya itu ada Al-Kindi. Nah, siapa Al-Kindi itu? Al-Kindi itu adalah seorang filsafat yang menetap di kota Baghdad yang pada saat itu merupakan pusat pemerintahan dan pusat kajian pemikiran kaum Islam. Nah, nama asli beliau itu adalah Abu Yusuf Yakub, sedangkan panggilan nama Al-Kindi itu merupakan pemberian dari suku di mana beliau berasal. Al-Kindi merupakan keturunan dari seorang bangsawan yang kaya raya dan sangat mempengaruhi pada zaman pra-Islam di Arab. Nah, hal ini sejalan dengan pernyataan Basri 2013 yang memaparkan isi dari risalah yang memuat hasil pemikiran. Al-Kindi yang memaparkan bagian permulaan dari disiplin filsafat, yaitu memuat 6 definisi filsafat yang berdasarkan konsep Platonis, pemikiran-pemikiran Plato. Al-Kindi menyatakan bahwa filsafat adalah ilmu tentang hakikat sesuatu dalam batas kesanggupan manusia yang meliputi ilmu keluhanan, ilmu keesaan, dan ilmu keutamaan. Maksudnya ilmu ketuhanan, ilmu keesaan, dan ilmu kedamaian. Dan kajian apapun yang berguna bagi kehidupan manusia. Pada risalah tersebut juga memuat tentang pandangan Al-Kindi yang berisi tentang tujuan para filosof dalam memunculkan sebuah teori adalah untuk mengetahui kebenaran yang kemudian ditindaklanjuti dengan amal perbuatan dalam tindakan. Semakin dekat manusia pada kebenaran akan semakin dekat pula pada kesempurnaan. Adapun baik, tokoh yang kedua adalah Al-Farabi yang memiliki nama lengkap Abu Nasir Muhammad bin Tarkan. Nah, panggilan Al-Farabi berasal dari sebuah penggalan nama kota yang disebut dengan nama kota Farab. Proses pemikiran filsafat beliau tidak bisa terlepas dari seorang tokoh yang dianggap guru oleh dirinya, yaitu Abu Bishr bin Maltius. Nah, Al-Farabi dalam dunia filsafat Islam berada pada posisi kalangan atas dalam ruang lingkup filsuf muslim. Hal tersebut diakibatkan pembuktian beliau melalui pemikirannya yang berhasil menjadi dasar munculnya pemikiran filsafat paripeletik lainnya. Nah, keilmuan Al-Farabi sendiri sangatlah luas. Hal ini dibuktikan beliau tidak mempelajari satu keilmuan saja, tetapi berbagai macam-macam keilmuan. Hal ini sejalan dengan pendapat Hanafi yang menyatakan bahwa Al-Farabi mendalami ilmu-ilmu bahasa, matematika, kimia, astronomi, kemiliteran, musik, ilmu alam, ketuhanan, fikih, dan mantik. Nah, Al-Farabi sendiri itu sangat tertarik dengan pemikiran terhadap logika pada pola pikir manitik. Beliau banyak menulis dalam bentuk esai-esai. Karya yang paling fenomenal dari beliau berjudul Syah Kitab Al-Ibrah. Nah,
Mungkin hanya ini materi yang bisa saya sampaikan tentang filsafat Islam. Selanjutnya mungkin disampaikan oleh materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini lupa materi tentang filsafat bahasa dalam filsafat Islam. Dalam filsafat Islam, filsafat bahasa dalam pandangan filsafat Islam tentang sejarah bahasa atau awal mula bahasa yang ada di dunia dan dipercaya sebagai media pengantar sebuah informasi, salah satunya bentuk adanya bahasa, yaitu bahasa yang berbentuk tulisan tentang kehidupan Rasulullah dan para sahabatnya atau para kerabat dalam filsafat. Bahkan bahasa yang digunakan dalam kitab suci Al-Quran untuk umat Islam, yaitu Al-Quran yang para pakar yang menyatakan bahwa perkembangan bahasa yang digunakan dalam proses berpikir dengan lebih terlambat jika dibandingkan dengan filsafat Yunani. Pendapat dari Mustafa yang menyatakan bahwa pembicaraan dasar filsafat dalam segi keilmuan pasti selalu berhubungan dengan Yunani, karena daerah tersebut adalah sebagai tempat lahirnya para tokoh-tokoh yang memunculkan ilmu. Berbeda dengan pandangan Anas Bahyudi yang membicarakan tentang prinsip fundamental sebuah agama yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Sesungguhnya semua itu merupakan sebuah kebenaran yang bersifat konsep dengan menggunakan tanda imajinatif. Maka dari itu filsafat bahasa dalam filsafat Islam merupakan suatu kesatuan yang untuk dalam menyingkap adanya kebenaran, tetapi diperoleh jika untuk menumpai dalam bidang ilmu. Ternyata dalam filsafat Islam di sini dianggap bahwa filsafat bahasa dalam Islam di sini sudah tertinggal dari filsafat Yunani sebelumnya. Berarti lebih perkembangan filsafat Indonesia dengan filsafat Islam dengan Yunani itu sudah ketinggalan jauh, seperti itu. Karena di filsafat Yunani itu sudah berkembang dari zaman 997 seperti itu. Alhamdulillahirrabbilalamin, materi yang sudah disampaikan atau dipaparkan di
layar PowerPoint sudah disampaikan oleh beberapa materi yang bertugas pada kesempatan kali ini. Saya ucapkan terima kasih dan saya Lidiana Anggraini sebagai moderator pada kesempatan kali ini ingin undur diri. Terima kasih dan mohon maaf jika ada bahasa ataupun tata kalimat yang kurang berkenan, karena manusia itu tidak akan luput dari kesalahan dan dosa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.